Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, di dalam awal pembahasan, saya akan menjelaskan tentang arti laporan keuangan, manfaat, dan komponen apa saja di dalam laporan keuangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan itu? Jadi, laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi, ini adalah suatu periode akuntansi, ya, catatan informasi keuangan dalam satu periode akuntansi. Ada unsur waktu di sini. Kemudian, apa sih konsep dasar dari laporan keuangan itu? Ya, yang pertama adalah periodisasi. Ya, itu artinya laporan keuangan menggambarkan suatu periode pembukuan. Umumnya adalah 1 tahun takwim. Yang kedua, laporan keuangan itu adalah konsepnya adalah unit moneter. Artinya hanya mencantumkan satu jenis nilai mata uang. Nah, di Indonesia nilai mata uang yang dicantumkan adalah rupiah. Kemudian bahwa di dalam laporan keuangan itu adalah merupakan satu kesatuan usaha, di mana laporan keuangan itu hanya menggambarkan keuangan dari satu perusahaan saja. Ya. Kemudian, laporan keuangan harus berkesinambungan. Artinya, laporan keuangan yang dibuat dengan pertimbangan bahwa perusahaan beroperasi secara berkesinambungan. Nah, berikutnya adalah nilai historis. Ya. Jadi di dalam laporan keuangan, nilai yang tercantum ya adalah nilai pada saat terjadinya transaksi atau harga perolehannya. Nah, apa sih karakteristik dari suatu laporan keuangan perusahaan? Nah, di dalam laporan keuangan itu harus mudah atau dapat dipahami, di mana pembaca laporan keuangan dapat memahami isi dari laporan keuangan yang disampaikan. Nah, artinya harus dapat dipahami. Kemudian relevan. Artinya laporan keuangan mencatat hal-hal yang relevan dengan jenis usahanya. Ya. Kemudian keandalannya, di mana laporan keuangan dapat diuji kebenarannya. Berikutnya bahwa daya banding. Di sini laporan keuangan itu dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan perusahaan sejenis. Nah, ini mempunyai daya banding. Ya. Kemudian, apa sih tujuan dan tingkat kepentingan laporan keuangan dari suatu perusahaan? Ya, di sini ada beberapa yang berkepentingan. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen itu adalah pengurus, ya, adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan.
Kalau tanpa laporan keuangan, data-data keuangan, maka sulit untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Kemudian bagi investor, laporan keuangan juga berfungsi sebagai untuk keputusan investasi atau tidak. Kemudian bagi perbankan, ini adalah kreditor. Laporan keuangan itu juga berfungsi untuk menilai suatu kelayakan, ya, kelayakan usaha, sehingga kredit itu bisa diberikan atau enggak oleh perbankan. Kemudian oleh pemerintah, laporan keuangan itu juga sebagai penetapan berbagai kebijakan baik pajak, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Jadi ini banyak yang berkepentingan dengan suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu juga mempunyai suatu keterbatasan. Di mana laporan keuangan itu sifatnya selalu sementara atau interim report dan bukanlah merupakan laporan akhir suatu posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan itu selalu berubah standar penilaiannya karena usaha selalu dinamis. Sebagai contoh, book value dan market value di dalam menilai isi dari angka-angka dalam laporan keuangan, nilainya. Kemudian ada juga perbedaan antara waktu pelaporan dan analisa laporan keuangannya. Jadi biasanya laporan keuangan itu adalah periodenya itu dianalisa setelahnya, ya. Sedangkan di antara beda waktu tersebut mungkin terjadi perubahan-perubahan ekonomi yang signifikan yang mempengaruhi usaha nasabah atau usaha dari suatu perusahaan. Kemudian, laporan keuangan juga tidak mencerminkan karena faktor-faktor ekstern seperti reputasi debitur, integritas manajemen, kondisi industri, dan sebagainya. Jadi keterbatasan di dalam laporan keuangan. Kemudian, mengapa sih dibutuhkan suatu kemampuan di dalam menyusun laporan keuangan? Ya. Ini dikarenakan bahwa fakta di lapangan, calon nasabah itu tidak memiliki catatan keuangan yang memadai. Ini khususnya pengusaha-pengusaha UMKM ini catatan-catatan keuangannya kurang memadai, sehingga cukup sulit ya untuk menyusun laporan keuangan, sehingga butuh kemampuan. Kemudian terkait dengan pembiayaan bank, ya, dibutuhkan laporan keuangan untuk memproses dan memutus suatu pembiayaan. Kemudian terkait dengan cash flow usaha, dapat diketahui jika tersedia informasi keuangan yang akurat. Ya, ini makanya dibutuhkan laporan keuangan. Nah, apa sih komponen laporan keuangan? Nah, di dalam laporan keuangan perusahaan itu ada 4 komponen, ya. Yang pertama adalah neraca, kemudian laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, apa sih neraca? Jadi neraca adalah gambaran posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Ya, ini nanti supaya bisa bedakan ya. Pada saat tertentu. Dan tidak menggambarkan posisi keuangan setiap saat secara terus-menerus. Ya, biasanya posisi 31 Desember atau triwulanan atau semesteran. Ya. Neraca terdiri dari aktiva, yaitu semua harta yang dimiliki perusahaan, dan pasiva, meliputi kewajiban atau hutang atau liabilities pada pihak ketiga dan modal atau equity. Posisi aktiva dan pasiva ini
harus seimbang atau balance. Sehingga disebut juga balance sheet. Nah, apa sih aktiva? Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan. Ya, ini aktiva. Kemudian, apa sih kewajiban? Kewajiban perusahaan yang timbul dari penggunaan sumber daya eksternal. Ya, biasanya ada utang dagang, utang bank, ini sumber daya eksternal yang dimanfaatkan di sini. Nah, kalau ekuitas itu hak pemilik atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ini modal namanya. Ya, jadi aktiva adalah kewajiban ditambah modal. Sama dengan ya. Kemudian ini contoh suatu neraca perusahaannya. Ada aktiva, pasiva atau liabilities. Kemudian ada harta lancar, harta tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan modal. Nah, ini struktur yang umum. Ya. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Jadi beda ya dengan neraca tadi, ya balance sheet itu pada posisi. Kalau ini pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Struktur dari laba rugi terdiri dari pendapatan dalam periode berjalan dan semua beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha dalam periode berjalan. Nah, ini adalah laporan laba rugi, ya, merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan yang mengindikasikan kinerja perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya selama satu periode tertentu. Dia akan laba jika pendapatan lebih dari beban. Dia rugi jika pendapatan lebih kecil dari beban. Jadi kalau laba pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Ini contoh laba rugi. Ada pendapatan usahanya, beban usaha, ya, sehingga laba usaha. Ya. Kemudian pendapatan di luar usaha jika ada, ya, maka nanti akan ada laba bersih sebelum pajak. Ini secara umum gambarannya seperti ini contoh laporan. Kemudian, apa sih laporan perubahan modal? Merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan tentang perubahan modal perusahaan selama satu periode. Nah, perubahan modal terutama berasal dari perubahan modal saham, termasuk pendistribusian dividen dan laba rugi yang ditampung dalam akun saldo laba atau return earning. Ya. Nah, ini resume perubahan modal. Ya, ada ekuitas di awal periode, ditambah atau dikurangi laba atau rugi, kemudian dikurangi pembayaran dividen, akan menghasilkan ekuitas akhir periode. Ini contoh laporan perubahan modal ya. Ada penyetoran modal saham selama berjalan 10 juta, jajan di komputer, ya. Terusnya sehingga ketemu ekuitas saldo akhir ya per Desember 2012 250. Ini contohnya ya. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Ya. Merupakan laporan yang menyajikan informasi secara lebih detail tentang akun kas. Baik berupa aliran masuk kas maupun aliran kas perusahaan selama satu periode. Jadi laporan arus kas itu ada 3 komponen terbesar yaitu ya, ada 3 komponen yang aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kemudian aktivitas investasi, aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang atau aset tetap, serta investasi lain yang tidak termasuk kas. Kemudian aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Jadi laporan arus kas mendasarkan pada
cash basis, bukan accrual. Ini ada resumenya ya. Tadi sudah kita lihat bahwa laba atau rugi akan menambah atau mengurangi ekuitas awal periode, dikurangi dividen, ekuitas akhir periode. Ini menjadi ekuitas dalam posisi liabilities. Dan kas-nya akan menjadi kas akhir periode. Ya. Ini contohnya. Nah, bagaimana hubungan antar laporan keuangan dari 4 komponen itu? Nah, kita coba lihat ya. Ini adalah neraca. Ya, di mana ada aktiva dan ada pasiva. Di dalam aktiva atau kekayaan ya, itu ada penempatan atau penggunaan dana. Ya. Sedangkan pasiva dari sisi kredit, kalau ini debit, penggunaan dana, kalau ini adalah sumber dana berupa kewajiban dan modal. Ini sumber dana. Ya. Kemudian aktiva ini akan menghasilkan arus kas sehingga menjadi suatu penghasilan dalam laba rugi atau pendapatan. Demikian juga di dalam investasi, itu akan menghasilkan pendapatan. Nah, kalau pendanaan itu mengandung unsur biaya, ya, atau cost of fund. Kemudian ini laba rugi akan mempengaruhi perubahan modal, ya, di mana perubahan modal itu akan menjadi perubahan di dalam pasiva. Ini hubungan antar laporan keuangan keempat unsur tadi komponen. Nah, apa sih key point bagi bank ya dengan laporan keuangan tadi? Tantangan terbesar adalah terletak pada bagaimana menyusun laporan keuangan dari informasi yang semula tampak sangat minimal. Ini dijumpai khususnya nasabah-nasabah UMKM, ya, usaha kecil, mikro, dan menengah, di mana laporan keuangannya hanya berupa catatan-catatan administrasi yang tidak lengkap. Ya, ini tantangan sendiri, sehingga harus punya kemampuan bagi lini bisnis, ya, account officer atau relationship manager di dalam membantu menyusun laporan keuangan sehingga sesuai dengan kondisi real usaha nasabah. Nah, kemudian laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis ya adalah minimal 3 periode terakhir. Ya. Laporan keuangan periode terakhir adalah maksimal 3 bulan sebelum bulan pengajuan pembiayaan. Jadi ini penting ya, bahwa di dalam menganalisa minimal tersedia 3 periode laporan keuangan. Kemudian bagi calon nasabah yang merupakan pengusaha baru, laporan keuangan yang dapat digunakan adalah laporan keuangan minimal 2 periode berturut-turut. Dengan laporan terakhir adalah maksimal 3 bulan sebelum pengajuan. Ini tergantung kebijakan bank ya. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya 3 periode. Sehingga kita lebih mendekati realita di dalam melakukan proyeksi dan menganalisa terhadap keputusan pembiayaan. Nah, ketersediaan laporan keuangan dalam pemberian pembiayaan sangat mutlak. Ya, karena laporan keuangan merupakan input dalam pengambil keputusan kelayakan pembiayaan menyangkut kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pembayaran kembali. Ya. Jadi sangat mutlak di dalam melakukan analisa pembiayaan. Dibutuhkan suatu laporan keuangan. Karena dari sini kita akan melakukan proyeksi. Baik proyeksi laporan prospek usaha maupun dari sisi cash flow proyeksi. Karena di situ adalah untuk menghitung kebutuhan modal kerja serta kemampuan repayment
ya, dari proyeksi cash flow nasabah. Secara demikian, pembahasan pengenalan terhadap laporan keuangan, sebelum nanti saya bahas yang lebih detail, cara menganalisis, cara menghitung kebutuhan modal kerja, dan sebagainya. Jangan lupa dilakukan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan video-video berikutnya akan bermanfaat ya, bagi insan-insan yang berminat di dalam pembiayaan dan investasi di perbankan syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.